selamat siang teman-teman. Siang. Balik lagi nih di podcastnya Pista Motor Balikpapan bersama saya Isan, aka Bobby, dan rekan saya yang cantik ini siapa namanya Mbak? Hai, aku Lisa guys. Oke, hari ini kita bahas apa ya Lisa? Hari ini kita mau bahas all about maintenance Vespa nih guys. Jadi mungkin masih banyak banget ya dari para calon-calon user Vespa yang masih ragu nih mau beli Vespa karena ketersediaan spare part dan layanan servisnya. Ya. Kalau menurut Mas Isan gimana nih Mas? Kalau buat maintenance sih di Vespa, mungkin bagi sebagian orang awam yang belum pernah jadi user Vespa Matic, mungkin terdengar ntar susah ini itulah. Tapi pada kenyataannya kalau buat maintenance Vespa, karena aku kebetulan user juga, maintenance Vespa tuh nggak jauh beda dengan motor-motor Jepang. Karena kan yang familiar di Indonesia itu motor-motor Jepang. Iya benar banget. Nah terus kalau buat maintenance juga nggak perlu ragu lah, karena Balikpapan ini punya dealer resmi loh. Di dealer resmi kita ada bengkel buat servis, terus kalau buat mengenai ketersediaan spare part juga kita ready buat spare part Vespa, Aprilia, Moto Guzzi kita ready kok semua. Oh, gitu. Oke. Berarti di sini ada service centernya juga ya Ada dong. Mas? Oke. Dan secara garis besar mesinnya Vespa pun itu nggak jauh beda dengan motor-motor Jepang. Jadi secara maintenance pun nggak jauh beda juga. Jadi nggak perlu takut lah kalau buat bahasaku sih buat pelihara Vespa ya. Oke. Karena Vespa ini bagiku bukan kendaraan, tapi udah jadi gaya hidup. Bener banget tuh, kayak lifestyle Yoi. ya. Terus untuk jangka waktu servisnya per berapa kilometer sih Mas Vespa itu? Kalau jangka waktu servis, untuk servis pertama itu ada di 1000 pertama atau di 1 bulan pemakaian pertama. Nah terus nextnya tergantung pemakaian lagi nih. User makainya harian kah atau gimana kah, tapi maksimal di 2000 km usahain udah ganti oli. Nah, tapi kalau mau lebih awet lagi di 1500, 1000 atau 1500 udah, kalau misalkan nih pemakaiannya sangat intens, mending diganti oli. Oke, Kalau biar lebih awet aja Vespanya. bener. Terus berarti kalau misalkan nih pertama kali pembelian terus jarang dipakai di bawah 1000 km tapi udah sebulan itu nggak apa-apa ya di servis ya? Yang pasti memang ketentuannya kan seperti itu ya. Sebulan pertama atau di 1000 km pertama buat Oke. servis pertama ya. Oke. Oke. Semisal nih Mas, kalau misalkan aku sibuk atau ada trouble di jalan dengan Vespa aku, entah di rumah atau di jalan, apa dealer bisa jemput nih Vespa aku? Bisa dong, kan Pista Motor Balikpapan punya towing, Oh. mobil towing kita. Tenang, jadi kalau misal ada trouble di jalan atau misal ada trouble di rumah pun tinggal call ke call centernya Pista. Selama kita masih bisa handle, dalam artian itu masih di zona Balikpapan, itu kita masih bisa cover. Kecuali ya mungkin kayak di luar Balikpapan mungkin kita perlu waktu buat jemputnya. Oke. Karena kita juga harus ngatur waktu kan, gimana driver dan lain-lainnya. Oke. Berarti kita juga menyediakan selain service center juga menyediakan towing ya guys. Terus kan banyak juga nih yang tanya soal Vespa yang lumayan tinggi. Solusinya buat calon user Vespa yang tingginya kurang ideal biar tetap bisa pakai Vespa juga nih gimana, kan kalau cewek-cewek nih kebanyakan tingginya 150 atau di bawah 160 lah. Itu gimana tuh Mas? Pasti udah pernah lihat kan mungkin di sosial media deh kayak TikTok, Instagram. Cewek-cewek yang tingginya nggak seberapa, tapi mereka pakai Vespa, kok bisa nyaman? Karena Vespa ini memang kalau standarnya itu memang tinggi. Jadi kalau kita mau rendahin itu gampang. Tinggal kita beliin yang part-part aftermarket sih ya. Jadi tinggal beliin part aftermarket shock breaker depan yang low fit, terus ya buat di kaki-kaki belakang kita beliin lowering kit. Itu udah pasti nyampe lah itu. Karena udah pengalaman pribadi kayak kemarin
ada cewek beli mungkin tingginya sekitar 150 lebih dikit doang. Yang mana kalau buat kayak motor Scoopy aja dia nggak terlalu sampai ya, apalagi Vespa. Tapi dengan niatnya pengen beli Vespa, lifestyle pengen Vespa banget nih, dia ganti shock breaker depan belakang, terus pakai lowering kit juga, nyampe. Oh gitu Nyampe. ya Mas Isan. Oke, berarti bisa ya kita ganti di part-partnya. Bisa dong. Kita juga ini loh, jangan lupa di dealer kita juga ada jual aksesoris originalnya Vespa. Jadi kalau mau Vespanya nih nggak pengen sama kayak orang, aku pengen Vespa aku beda dong. Ya tinggal kita beli aksesoris yang original. Kita ada fly screen, ada guard buat kiri kanan depan belakang tuh ada gitu semua. Terus kayak rear rack belakang biar tambah keren kan kalau ada lipetan di belakang jok kan keren juga tuh Vespanya. Pasti. Berarti kita ini nggak cuma ada penjualan unit, tapi kita ada servis, ada aksesoris juga ya Mas Isan, lengkap, ada spare part. Terus nih, aku mau tanya kalau misalkan salah satu safety utama yang ada di kunci Vespa itu apa sih Mas? Pasti jadi pertanyaan orang kan. Iya, kok bener kuncinya banget. Vespa ada 2 macam, ada yang warna biru, ada yang warna coklat. Bener. Oke, ini salah satu safety yang mungkin ku bilang Vespa ini pelopornya buat motor pakai immobilizer. Jadi kuncinya Vespa karena dia ada immobilizernya itu buat maling agak susah dia buat nyuri Vespa ya. Agak repot ya Mas. Agak repot dia. Karena dari segi safety nomor 1 lah kalau buat kuncinya Vespa, nggak bakal bisa diduplikasi. Tapi nggak usah takut kalau misalkan nih kunci Vespanya hilang, kita bisa duplikasi kok, tinggal datang ke dealer. Selama kunci coklat masih ada, kita masih bisa bikinin buat kunci duplikasinya. Oke. Oh iya Mas, itu tuh kan ada immobilizer ya. Kalau misalkan pada saat posisi motor nyala atau terpasang aki, itu ada lampu indikator merahnya, warna merah kedip-kedip. Itu bener. indikator warna merah kedip-kedip itu artinya immobilizer berfungsi dengan baik. Nah, jadi secara case ya, kalau Vespa nih dibikinin kunci di tukang kunci biasa tanpa ini chipnya, itu biar bisa itu motor keputar kuncinya, motor nggak bakal bisa itu. Oh jadi sudah dilengkapi dengan chip ya Udah Mas? dong. Oke deh. Ke pertanyaan terakhir nih. Kunci dari perawatan Vespa untuk di tiap harinya apa aja sih? Kunci perawatan Vespa setiap harinya. Yang penting sih kalau misalkan nih user bakal pakai motornya cuman di weekend doang. Kalau user cuman pakai motornya di weekend doang, itu nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 sampai 3 hari dia ada manasin motornya. Oh paling nggak dipanasin ya? Okay. Biar nggak usah Vespa deh, motor merek lain pun kalau nggak dipanas-panasin bakal ngedrop. Bener banget ya kan? Mas. Kalau misalkan durasi panasin gitu perlu yang lama nggak sih? Durasi panasin yang penting panas aja sekitar 5-10 menit udah cukup. Oh udah cukup ya, berarti sempat aja dong kalau misalkan lagi keburu-buru kerja sebelum ini nyalain sebentar buat panasin Vespanya kalau memang jarang dipakai teman-teman. Ya. Oke deh, kira-kira ada tambahan lagi nggak Mas dari Mas Isan untuk Aku kira udah cukup ya buat podcast hari ini ya. Oke, cukup. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye Vistanity.